Ihu. Ayo makan. Woi, makan woi. Woi. Asik. Habis. Kenyang. Halo sobat. Shalom. Berkaitan dengan makan, saya jadi ingat firman Tuhan yang mengatakan dalam Injil Markus. Ya. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bersyukur kami kepadamu karena Tuhan memperkenankan kami saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati, pimpin kami supaya kami dapat mencerna apa yang Tuhan katakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dan mengingat akan karya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kitab Markus, Injil Markus, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-37, mengatakan demikian. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang tadi saya sampaikan, saya melihat kolam ini isinya ikan begitu banyak, makanya tertarik untuk memberi makan. Gampang karena ada medianya, ada ikannya, dan kemudian sudah tersedia juga makanan. Tahu makanannya ada di mana. Tetapi firman Tuhan ini bukan perkara mudah seperti yang saya lakukan tadi. Sebab apa? Sebab waktu itu ketika Tuhan Yesus berjalan, banyak orang mengikutinya dan murid-murid itu tidak siap. Tidak siap untuk memberi makan banyak orang. Dikatakan di sana ada 5.000 orang. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Oh, itu perkara yang susah. Karena setiap hari ketika mereka mengikut Yesus, tidak pernah mereka tersedia makanan yang berlimpah. Selalu Tuhan mengajarkan tentang kecukupan. Dan mereka kemana-mana membawa bekal yang cukup untuk mereka makan setiap hari. Diperhadapkan pada situasi tersebut, Bapak Ibu dan saya pasti juga akan merasakan beban yang luar biasa. Harus memberi mereka makan di saat saya tidak punya. Tentu kita akan berkilah, tentu kita akan merasa terbeban, ya, dan menghindarlah lebih baik begitu ya. Tetapi kata ini mengingatkan kepada kita apapun caranya, Tuhan mengendaki kita harus dapat memberi makan. Harus memberi mereka makan. Ya. Kalau diartikan pada waktu itu memang murid-murid harus memberi makan 5.000 orang. Saudara, seringkali ketika kita diperhadapkan pada masalah, kita sulit untuk melihat peluang, melihat jalan keluar, melihat yang sebenarnya ada di situ tidak tersedia. Coba saya saya praktekkan deh. Kira-kira ikan ini respon nggak? Satu lagi. Mereka respon sedikit, hanya sedikit. Tetapi yang saya ingin maksudkan adalah kita harus bisa mencari peluang barangkali gitu kan. Barangkali Tuhan memberi kita jalan seperti itu untuk dapat memberi makan. Ada respon walaupun sedikit. Saya ingin mencontohkan seperti itu, bahwa ketika Tuhan menyuruh kita di situasi yang sulit, pasti juga Tuhan memberikan akal pikiran bagaimana caranya untuk mencari. Bagaimana mencari jalan keluar bagi setiap persoalan. Jadi tidak hanya sekedar makan kan, tetapi soal yang harus kita lakukan dalam hidup bagi orang-orang sekitar kita. Nah, oleh karena itu melalui firman ini kita diajak bersama ketika tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu memang
harus kita lakukan bagi orang lain di saat kita sendiri butuh sebenarnya, tetapi karena memang itu panggilan Tuhan, maka kita harus dapat melihat apa yang Tuhan sediakan. Terlebih kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan. Itu kuncinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui renungan hari ini kita bersama-sama punya tugas yang sama untuk selalu berbagi kepada banyak orang. Memberi makan itu artinya berbagi. Kita juga harus berbagi dengan banyak orang sebisa kita, semampu kita, dan apa yang ada pada kita. Pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan berkati kita semua. Amin.